Bismillahirrahmanirrahim. Ketergantungan kita kepada Allah itu dibangun, jangan kepada materi. Nanti banyak kecewanya. Ya, mudah bagi Allah kemudian menjadikan materi kita ini hilang, baik sebagian atau sebagian kecil, sebagian besarnya. Nah, ini ujian untuk menguji ini selama ini kita bersyukur gak? Salah satunya ketika ini mulai merebak banyak, saya lama berkonsentrasi untuk meriset ayat-ayat Al-Quran, hadis terkait dengan penanganan wabah. Ini lengkap sekali dari Al-Quran, dari hadis itu, dari mulai infonya tuh. Ya, kalau saya baca di media, Bill Gates sudah bahasa media itu meramalkan ya, dari sejak 2018, 2017 akan terjadi virus begini. Nabi itu sudah menyampaikan, bukan ramalan lagi, wahyu sifatnya. Menyampaikan dari sejak zaman kehidupannya 15 abad yang lalu. Anda bayangkan 15 abad ya. Ini keterangan ini nanti Anda temukan di beberapa kitab. Ada kitab bagus namanya Al-Fathur Rabbani fi Tartibi Musnad Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani ya, Al-Fathur Rabbani fi Tartibi Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, halaman 202 sampai 206 ya. Saya hafal karena saya kaji terus gitu ya. Itu langsung babnya, bab tentang wabah, abwabut ta'un wal wabah, bab tentang penanganan wabah. Nah, itu disebutkan dalam riwayat hadis ini komplit sekali beberapa riwayatnya, bahwa Nabi pernah menyampaikan pada para sahabat, bahkan diinfokan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini saya bacakan salah satunya di halaman 204 ya. Hadisnya dari Abi Usaid ya radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihissalam bil humma wat ta'un ya, fa amsakatil humma bil Madinah wa arsalatit ta'un ila Syam ya, fat ta'unu syahadatun li ummati wa rahmatun lahum wa rijsun ya, rijsun 'alal kafirin. Baik, ini paling menarik sekali. Jadi kata Nabi, Jibril itu memberikan info akan nanti satu masa akan tiba demam ya, yang melanda satu kawasan, kemudian wabah yang melanda juga kawasan yang lain. Yang paling menarik, akan memakan banyak korban. Maka yang ini diinfokan, nanti demam itu akan terjadi di Madinah, kemudian wabahnya terjadi di Syam ya, sepeninggal Nabi itu. Syam itu sekarang 4 negara. Jadi ada Yordania, ada Lebanon, ada Palestina, ada Syria. 4 negara ini. Persis 8 tahun setelah Nabi wafat, itu terjadi betul wabahnya di Syam, di Awamis namanya. Jadi kalau Anda googling ya, Anda cari misalnya googling, kisahnya viral sekali di kitab hadis, kitab sejarah, ada semuanya. Jadi kejadian wabah menyebar pada saat itu. Nah, saat menyebar ini, maka para sahabat berkoordinasi semua. Ini zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini zamannya Umar bin Khattab. Jadi Umar itu rapat dengan sahabat Abdurrahman bin Auf ya, Ubaidah al-Jarrah, ada Mu'adz bin Jabal, minta pendapat semuanya. Yang paling menarik penanganan. Jadi penanganan itu ada aspek teknis ya. Saya lihat nih ada keterbukaan informasi, kejelasan instruksi sampai ke medis. Ya, ke teknisnya itu hadis yang sering banyak dikutip sekarang ini. Idza waqa'a bi ardin, kalau nanti terjadi wabahnya di satu tempat, kata Nabi, fala tadkhulu ilaiha wa la takhruju minha. Orang luar jangan masuk ke situ, yang di situ jangan keluar dari situ. Udah. Sekarang kan kita ketahui. Ya. Ya, apa yang disebut karantina wilayah itu? Bahasa kerennya sekarang lockdown. Kata Amr ibn al-As, ini virus ini, ya, ini wabah ini, kata beliau, wabah ini nyerangnya ini cepat sekali. Bahkan di riwayat yang lain seperti api yang menyambar-nyambar. Bagaimana cara mengatasi itu? Kata beliau, terapkan apa yang sekarang disebut social distancing. Jaga jarak. Ayo menyebar, kata beliau, menyebar. Ya, tasya'afu. Jadi kelompok ini tinggal di sini saja. Kalau sekarang bahasanya di rumah-rumah lah, diam di rumah. Tinggal Anda di situ. Kata Amr bin As, Anda pisahkan. Bahkan ada yang dipisah oleh beliau, kamu ke lembah ini, sehingga virusnya bisa ketahuan. Ya, yang terjangkiti tahu, bisa diidentifikasi, yang tidak sehat dan sebagainya. Nah, hanya kan pada waktu itu vaksin belum ditemukan, sehingga yang terjadi herd immunity. Tapi ada hal yang belum selesai. Ada kalimat-kalimat Nabi yang sangat luar biasa, yang memberikan imun, daya kekuatan, daya tahan yang sangat hebat. Bagi Anda yang tidak kena atau belum terjangkiti, atau alhamdulillah sampai saat ini kita merasa sehat dan baik, kita waspada ya, dengan baik, jaga kesehatan. Tapi kan ada di antara yang mereka sedang berjuang,
yang terkena virusnya bahkan positif, kita berusaha hadir bersama mereka, minimal kita doakan Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya. Kemudian juga yang paling kita bisa lakukan, kita bersinergi ya, kita bersinergi, berikan mereka kekuatan. Saya bahkan mengusulkan ke beberapa pemerintah di daerah, ayo kami dilibatkan, para ustadz ini, kalau perlu rekam video kami kirimkan kepada teman-teman yang di rumah sakit ya, yang terinfeksi dan sebagainya. Kita berikan semangat. Yang sekarang tengah diuji, baik yang positif, ODP atau PDP yang sungguhnya belum tentu terkena itu, perhatikan hadis Nabi SAW berikut ini. Faja'alahu Allahu azza wa jalla rahmatan lil mu'minin, falaysa min 'abdin yaqa'u at-ta'unu fihi fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu lam yusibhu illa ma kataballahu azza wa jalla lahu illa kana lahu mithla ajri syahid. Paham? Baik, sekarang kita lihat. Ada peluang, kata Nabi. Wabah itu di sisi lain bisa menjadi rahmat bagi orang beriman. Bagaimana itu menjadi rahmat? Ya, kemuliaan yang lahir dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaysa min 'abdin yaqa'u ta'unu fihi. Maka rahmat itu akan datang, diberikan oleh Allah pada seorang hamba yang ketika wabah itu menimpanya, fayamkuthu fi baladihi sabira, ketika wabah itu menimpanya, dia bersabar dan tetap tinggal di tempatnya, dia nggak keluar. Jadi bagi teman-teman yang dihukumi positif misalnya, jangan putus asa dulu. Dan saya katakan jangan kaitkan dengan kematian. Ingat, jangan pernah mengaitkan sebuah penyakit dengan kematian, karena yang sehat pun bisa wafat. Karena kematian itu nggak ada korelasinya dengan penyakit. Ingat, ya, penyakit itu belum tentu menjadi penyebab kematian. Karena kematian itu sifatnya ajal. Quran surah 7 ayat 34. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika tiba ajal, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Jadi kematian itu ajal, selesai. Bisa karena penyakit, bisa karena kecelakaan, bisa karena sehat, waktunya tiba, selesai, sudah. Di bagi Anda yang terkena pun, kuatkan mental. Jangan hukumi, aduh saya nanti meninggal nih, saya rentan. Tidak. Anda merasa di atas 50 tahun yang terserang kemudian Anda mengatakan saya mungkin akan wafat. Tidak. Toh di bawah Anda pun yang kecil-kecil banyak yang wafat tanpa terkena harus corona. Kata Allah lewat lisan Nabi-Nya, Anda bersabar. Kemudian isi kegiatan itu dengan muhtasiban, merenungi diri, berbuat lebih baik lagi. Apa yang saya kerjakan selama ini yang kurang baik, ya isi dengan kebaikan. Ini manfaatnya besar ini sekarang ini. Anda yang di rumah-rumah bisa menghatamkan Quran. Nah, maka kata Nabi, sabar, isi dengan baik, dan yakini. Ya, ini semua sudah ketetapan. Artinya apa? Yang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, dikeluhkan pun tidak akan menghilangkan wabah. Jadi daripada Anda mengeluh tidak menjadi solusi, lebih baik kita sabar, hadapi pola makan yang sehat, yang kuat, olahraga, optimis, isi dengan banyak membuat hal-hal yang baik dalam kehidupan. Maka apa yang terjadi? Kata Nabi, kataballahu azza wa jalla lahu illa kana lahu mithla ajri syahid. Kalau Anda kerjakan seperti ini, kalaupun wafat, maka Anda mendapatkan pahala syahid. Tapi kalaupun Anda hidup, senilai dengan pahala mujahid fi sabilillah. Bukankah masuk surga karena rahmat Allah? Bukankah kita di rumah tangga mengharap rahmat Allah? Sakinah, mawaddah, rahmat. Bukankah pendosa yang banyak diampuni karena rahmat Allah? Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Rahmat itu tinggi, saudara. Dan sekarang Allah turunkan rahmat. Maka seperti sahabat dulu mempraktekkannya, kita semangat. Maka saya berikan berita gembira kepada Anda semuanya. Bersama Allah kita bisa mengatasi semua hal-hal yang sedang kita hadapi saat ini.